Firman Tuhan hari ke-116, 26 April tahun 2025, Kitab Galatia pasal 4 ayat 28, perikop menjadi anak-anak Allah. TPKK Jupiter Tinambunan. Di hari yang ke-116, tanggal 26 April 2024. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Galatia pasal 4 ayat 28 dengan perikop, jadilah anak-anak Allah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Allah, anak-anak janji. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Saudara-saudara, kalian sendiri adalah anak-anak Allah yang dilahirkan karena janji Allah. Kalian sama seperti Ishak. Bahasa Batak Tuba siganupari di dok songnon. Nuaeng pe hamu akka haanggi akka anak ni debata dohamu natinubuhon ala janji ni debata dos dohamu songon si Ishak. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam topik pada bulan April, yaitu menghayati pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus dan pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Itulah pada bulan April sebagai pegangan kita dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru dengan baptisan kudus. Kalau Yesus pernah mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu mau jadi pewaris kerajaan surga, harus dilahirkan kedua kali. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin kami lahir kepada ibu kami sudah dewasa? Yesus mengatakan, kelahiran kedua kali bukan secara jasmani, tetapi rohani. Artinya dilahirkan kembali adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dari dosa turunan dari Adam berubah menjadi suci kembali, sehingga berhak menjadi pewaris kerajaan surga. Dan itulah dikatakan bersama-sama dengan Yesus atas kematiannya dan juga kebangkitannya. Kita sudah sama seperti Yesus, mati, dikuburkan dan bangkit karena kuasa daripada Allah. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini Galatia pasal 4 ayat 28 ya. Nah, apa makna daripada ayat 28 ini? Kalau kita melihat tadi bahwa kita adalah anak-anak janji, dilahirkan karena janji. Itulah yang dikatakan jadi anak-anak Allah. Makna adalah dalam ayat ini terdapat
pengajaran yang mendalam hubungan antara iman Kristen dengan hukum dan perjanjian Allah. Jadi iman Kristen dan perjanjian Allah. Apa perjanjian Allah? Pada saat Abraham sudah tua, ya, bahkan umur sudah 90 tahun, dan Sarah bisa melahirkan anak, yaitu Ishak. Karena Allah menjanjikan kepada Abraham, dari keturunanmu lah yang menjadi anak-anak Allah yang dijanjikan, yang menjadi pewaris kerajaan daripada Allah. Padahal sudah ada anak yang pertama, yaitu Ismail dari Hajar. Tapi harus dari anak Abraham sendiri melalui Sarah sebagai anak perjanjian. Itulah makanya disebut kita adalah anak-anak Allah. Nah, kemudian pesan moralnya. Apa pesan moral? Ayat ini menekankan pentingnya hidup berdasarkan janji Allah dan iman kepada Yesus Kristus yang menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Jadi dengan melalui Yesus Kristus, kita sudah diakui menjadi anak-anak Allah. Karena tugas daripada Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan manusia dari dosa, dari gangguan-gangguan ajaran-ajaran sesat. Dan sehingga dengan kedatangan Yesus, kita berdamai dengan Allah. Dengan perdamaian kita dengan Allah, maka kita wajib dikatakan anak-anak Allah. Kalau dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan, ya, hukum-hukumku akan kutulis di dalam hatinya dan kutaruh dalam batinnya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Artinya kita diaku menjadi anak-anak Allah. Di sini makna dikatakan dan pesan moral menekankan pentingnya hidup berdasarkan janji Allah dan iman kepada Yesus Kristus yang menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Hidup sesuai janji Allah. Karena dalam kitab Yeremia, Allah membuat perjanjian baru bagi umat manusia, supaya Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dan ditegaskan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak-anak Allah. Jadi jelas di sini anak perjanjian berarti anak yang membawa damai di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita lihat pembelajaran daripada perikop ini. Apa pembelajaran? Ya. Nah. Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Galatia bahwa mereka memiliki iman dalam Kristus adalah sama seperti Ishak, yaitu anak-anak janji. Jadi sudah disamakan bahwa setelah memiliki iman kepada Kristus, itu ada jaminan sebagai anak-anak perjanjian. Pembelajaran kedua, melalui iman kita, ya, melalui iman kita diadopsi menjadi keluarga Allah dan menerima semua berkat yang datang melalui perjanjiannya. Jadi kita sudah menjadi keluarga besar Allah, sehingga bisa menerima berkat sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah.
Allah pernah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Artinya sangat banyak dan terberkati, dengan catatan bagi yang setia dan percaya kepada Allah. Bagi yang tidak setia dan percaya, di perjanjian lama itu langsung dibunuh atau langsung ditegur oleh Allah. Tapi dalam perjanjian baru, kita, bagi orang yang tidak setia, ada bimbingan dari Roh Kudus yang dikirim oleh Allah sendiri, yang telah dijanjikan oleh Yesus setelah dia naik ke surga. Pembelajaran ketiga, dalam konteks ini kita diajak untuk menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah yang berhak atas semua janji dan rahmat-Nya, ya, terlepas dari latar belakang atau status kita sebelumnya. Siapapun status kita sebelumnya, apapun latar belakang kita, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita lihat Paulus. Latar belakang Paulus adalah menganiaya umat Kristiani dan menganiaya murid-murid Yesus, bahkan berencana akan menghapuskan semua pengikut Kristus. Tapi setelah dia bertobat, ditangkap oleh Yesus, berubah menjadi anak-anak Allah. Maka Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Itulah dikatakan terlepas dari latar belakang kita, siapa kita sebelumnya. Apakah perlakuan yang tidak baik atau orang jahat sekalipun, kalau sudah dibaptis dengan nama Roh Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita sudah bersatu dengan Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Pembelajaran keempat dalam Roma pasal 8 ayat 17, ya. Ini adalah baptisan kudus. Kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus, dan ini membuat kita untuk hidup dalam kebebasan yang, ya, berbekas olehnya, yang diberikan olehnya. Jadi kebebasan tersebut adalah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, bukan kebebasan atas kemauan kita sendiri, tapi kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Artinya, dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bisa menyampaikan kepada siapapun umat manusia dengan catatan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kebebasan itu diberikan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Pembelajaran yang kelima, orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus dianggap sebagai anak-anak janji. Sebagaimana Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah kepada keluarga Abraham yang sudah tua, ya, 90 tahun tapi masih bisa melahirkan. Jadi dengan demikian kita sudah dianggap menjadi anak-anak Allah seperti Ishak, anak janji oleh Allah kepada keluarga Abraham. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Apa kesimpulan kita dalam perikop ini? Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan yang harus kita pecahkan, harus kita jawab bersama. Pertanyaan pertama, apa makna menjadi anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana hal ini memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain? Nah, jadi pertanyaannya, apa makna menjadi anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari? Terus bagaimana hubungannya berinteraksi dengan orang lain? Mari kita lihat.
menjadi anak-anak Allah memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bermakna untuk kehidupan sehari-hari kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu berarti sama dengan menjalankan karakter Allah. Karakter Allah adalah kasih. Nah, kemudian di mana kita diundang untuk hidup menurut kehendaknya dan meneladani kasihnya kepada sesama. Inilah kalau sudah kita menjadi anak-anak Allah. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Nah, jadi di mana kita diundang untuk hidup menurut kehendaknya dan meneladani kasihnya kepada sesama. Meneladani kasih Allah. Allah sangat mengasihi kita. Maka kita ditebus dengan mahal melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Allah dan mengenal Allah, syarat utama adalah memiliki kasih. Itulah syarat menjadi anak-anak Allah. Jadi di dalam makna menjadi anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari memiliki kasih. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan ya, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi jelas, setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah apabila kita memiliki kasih. Nah, maka Yesus mengatakan ya bahwa yang paling utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita mencintai Tuhan karena duluan Allah telah mencintai kita. Ya, mencintai kita. Nah, ayat ini menekankan sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain. Yang berarti setiap interaksi kita seharusnya didasari oleh kasih yang tulus dan pengertian, sebab memberi dampak. Jadi pengertian serta memberi dampak positif dalam lingkungan sekitar. Jadi dampak positif dalam lingkungan sekitar ini sangat penting. Maka dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak-anak Allah. Jadi syarat untuk menjadi anak-anak Allah adalah pembawa damai dan kasih sesama. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bagaimana cara dan makna menjadi anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pembawa damai terhadap lingkungan sekitar. Karena dengan demikian kita dianggap menjadi anak-anak Allah. Pertanyaan yang kedua,
bagaimana cara kita dapat hidup sebagai ahli waris bersama dengan Kristus di dunia yang seringkali menuntut sebaliknya. Bagaimana? Artinya sebaliknya itu menghadapi tantangan, cobaan, godaan. Terus bagaimana kita sebagai ahli waris sama dengan Yesus Kristus di dunia? Di dunia ini. Ya. Sebagai ahli waris bersama-sama dengan Kristus, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Meskipun seringkali dunia menuntut sebaliknya. Ya. Apa nilai-nilai kerajaan Allah? Itulah damai sejahtera, kasih, ya, kesabaran, kelemah lembutan, dan itu bisa termasuk dalam 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, sekarang dalam Roma 12 ayat 2 jelas dikatakan bahwa jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah, atau bisa mengetahui apa kehendak Allah yang baik dan yang jahat. Dan kita diarahkan untuk menjadi manusia sempurna. Bagaimana manusia sempurna? Manusia sempurna syaratnya adalah menyenangkan hati Allah. Itulah baru kita diasakan manusia sempurna. Bukan perbuatan baik, ya, karena iblis juga bisa berbuat baik, ya, bukan. Tetapi yang menyenangkan hati Allah, itulah syarat manusia sempurna di mata Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, ya, kita diajarkan adalah terang dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kita diajarkan adalah terang dunia yang tidak boleh tersembunyi. Nah, ini. Tidak boleh tersembunyi artinya menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Menyebarkan cahaya, ya, kepada semua orang. Kalau kita lihat, ya, dalam Kolose 3 ayat 23, ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan tadi sudah dikatakan jangan serupa dengan dunia. Jadi kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga menyebarkan cahaya atau terang kita kepada semua orang, karena terang itu adalah dari Allah. Dan cahaya dari langit, terang dari Allah. Maka kita selalu mengatakan terangilah roh dan jiwa kami. Jadi dalam buku NDHKBP dikatakan sondang sian debata, hati uron sian ginjang. Bain ture sodangi marohanami asa sonang, laho manjalo hanguluan napi natupami o Tuhan. Artinya, ya, cahaya dari langit, terang dari Allah. Terangilah roh dan jiwa kami untuk mendapatkan kehidupan. Itulah artinya. Jadi terang itu adalah dari Allah. Maka di sini dikatakan, ya, dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kita diajarkan adalah terang dunia yang tidak boleh tersembunyi, menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan.
pertobatan. Nah, kemudian menjanjikan Kristen dalam segala hal, artinya dalam mendudukkan iman kita, dalam segala hal perbuatan kita, sesuai dengan Kolose 3 ayat 23, semua pekerjaan yang kita lakukan hanya berpedoman untuk Tuhan. Kalau kita bekerja adalah untuk Tuhan, tidak ada lagi hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang dalam waktu lemah kita pasti ada salah, karena dalam buku Ende dikatakan ya, nang mata nang pamangan luhut marsalado HP. Artinya dengan itulah kita selalu memohon kepada Tuhan agar kesalahan kita itu bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, kemudian dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku sekarang ini di dalam daging. Aku hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan mengesahkan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini menyebabkan kita sebagai ahli waris bersama dengan Kristus. Jadi ini pernyataan daripada Paulus ini, bahwa saya hidup saat ini bukan lagi dengan diriku sendiri. Begitu dia ditangkap oleh Yesus, tapi sudah bersama dengan Yesus sebagai pewaris kerajaan surga. Ini adalah pernyataan Paulus setelah dia ditangkap oleh Yesus, dari hidup lama menjadi hidup baru. Dikatakan bahwa habis gelap terbitlah terang. Dia sudah terang dunia bersama dengan Yesus. Itulah pertanyaan yang kedua, yaitu cara kita dapat hidup sebagai ahli waris bersama dengan Kristus. Kita harus benar-benar satu rasa, satu jiwa dengan Kristus. Artinya memiliki kasih yang benar-benar sebagai karakter daripada Allah. Pertanyaan ketiga, mengapa penting untuk memahami identitas kita sebagai anak-anak janji ketika menghadapi tantangan dalam hidup kita. Nah, mengapa penting untuk memahami identitas kita sebagai anak-anak janji atau anak-anak Allah ketika menghadapi tantangan dalam hidup? Apa maknanya? Apa pentingnya? Kita lihat. Memahami identitas kita sebagai anak-anak janji sangat penting ketika menghadapi tantangan hidup. Jadi kita harus selalu ingat anak-anak janji. Kita ada karena janji. Kita tidak ada kalau tidak ada janji. Itu. Jadi dalam tantangan hidup kita memahami adalah janji Tuhan bahwa kita ada. Tuhan sudah menjanjikan akan ada keturunanmu menjadi pewaris kerajaan, anak janji, dan menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian identitas ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang tidak pernah berubah dan harapan yang terkandung dalam janji-janjinya, sehingga kita dapat tetap kuat dan fokus pada tujuan ilahi dalam hidup kita. Saya selalu mengatakan tujuan akhir hidup kita, life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini ada di Yerusalem yang baru. Itu
tujuan akhir hidup kita. Selain daripada itu tidak ada. Kita harus menjadi penghuni Yerusalem yang baru. Itulah tujuan akhir hidup kita. Tujuan ilahi pada kita. Kemudian bagaimana mengenai identitas sebagai anak-anak Allah atau janji, sangat relevan dengan ayat ini, ya. Ketika jadi tentang kita, ya, sebagai mana masalah kita bekerja untuk Tuhan sebagai anak-anak Allah atau janji, ya. Kita berada dalam pengawasannya. Itulah identitas kita yang kita gunakan karena kita berada dalam penguasaan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, ya. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus Kristus sebagai mengamankan, memelihara iman kita. Hanya Yesus yang bisa memelihara iman kita. Maka pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Itulah. Karena kita dalam pengawasan Tuhan, sebagai identitas kita anak-anak Allah, maka pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Kalau Petrus mengatakan, ya, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, pada saat Petrus bersama dengan Yohanes dibawa oleh mahkamah agama Yahudi, dia diadili dan dikatakan kepada Petrus, jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Inilah pesan daripada mahkamah agama. Tapi Petrus menantang dengan kuat, dengan suara keras, kami lebih menurut kepada Tuhan daripada manusia. Itulah tadi dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, ya, perbuatlah, bekerjalah dengan sepenuh hati dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah syarat kalau kita sudah dianggap sebagai anak-anak janji atau anak-anak Allah. Bekerjalah untuk Tuhan karena kita diawasi oleh Tuhan setiap hari. Ya, memang antara bapa dan anak. Kalau kita punya anak, bagaimana pengawasan kita terhadap anak-anak kita? Kita perhatikan kemana perginya, di mana bertemu dengan siapa. Demikian juga Tuhan kepada kita. Karena kita anak-anak Allah, kita diawasi setiap detik kemanapun kita pergi. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap, wah, tidak tahu Tuhan. Tuhan pasti tahu. Sekecil apapun pekerjaan kita, Tuhan tahu. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Jadilah menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang penuh tanggung jawab di hadapan manusia, di hadapan keluarga, di hadapan alam semesta, di hadapan diri sendiri, terutama di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.